Hello everyone. Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, oleh karena Bapa sangat mengasihi orang berdosa, Dia berikan satu-satu anaknya yang di-begotten. Kita semua tahu arti kata anak. Yang kita mau cari tahu sekarang, apa arti kata begotten? Only begotten di Yohanes 3:16 adalah monogenes. Dan monogenes ini terdiri dari dua kata, monos dan ginomai. Monogenes artinya only born atau satu-satunya yang lahir. Dengan kata lain, monos ginomai artinya only born atau satu-satunya yang lahir. Monos adalah only atau hanya atau satu-satunya. Sementara ginomai artinya menyebabkan untuk menjadi ada atau membuat sesuatu menjadi ada. Oleh sebab itu, monogenes artinya satu-satunya yang dibuat menjadi ada dari yang tadinya tentu saja tidak ada. Jadi waktu Tuhan Yesus katakan, Bapa memberikan satu-satu anaknya yang di-begotten, yang Dia katakan ialah dirinya atau Tuhan Yesus adalah satu-satu anaknya yang ada awalnya waktu Dia dibuat menjadi ada, waktu Dia lahir dari Bapanya. Dan oleh sebab itu, anak artinya anak. Karena anak lahir keluar dari orang tuanya. Dan dalam konteks ini, God adalah orang tuanya Tuhan Yesus atau Bapanya. Kata begotten berasal dari kata beget, yang artinya untuk beget seorang anak, atau untuk membuat anak menjadi ada. Dengan kata lain, untuk bring forth adalah untuk melahirkan seorang anak. Itulah arti daripada monogenes, satu-satunya anak yang di-begotten. Jadi yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus ialah, karena begitu besar kasih Bapa terhadap orang berdosa, Bapa memberikan satu-satu anaknya yang lahir keluar dari dirinya. Agar barang siapa percaya kepada anaknya, tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Satu-satu anak yang di-begotten bukan artinya Tuhan Yesus adalah satu-satu anaknya Bapa. Karena Bapa mempunyai anak-anak yang lain juga. Bedanya, anak-anak yang lain ini tidak di-begotten oleh Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus di-begotten. Jadi pertanyaannya, siapa anak-anak Bapa selain Tuhan Yesus? Di majalah Signs of the Times dikatakan, para malaikat adalah anak-anak yang diciptakan. Dan mereka yang dosanya diampuni adalah anak-anak yang diadopsi. Tetapi Tuhan Yesus adalah satu-satu anaknya Bapa yang dilahirkan oleh Bapa. Jadi kita bisa lihat ada 3 macam anak Bapa. Yang pertama, anak yang diciptakan yaitu para malaikat. Yang kedua, anak yang diadopsi yaitu mereka yang dilahirkan kembali. Dan yang ketiga, anak yang di-begotten yaitu anak yang lahir keluar dari tubuhnya God. Yang mana Tuhan Yesus adalah satu-satu anak Bapa yang di-begotten itu. Jadi dari semua anak-anak Bapa, hanya Tuhan Yesuslah anaknya Bapa yang di-begotten, yang lahir keluar dari tubuhnya God. Yang Bapa berikan ialah Tuhan Yesus, yaitu satu-satu anaknya Bapa yang di-begotten. Sekarang saya mau tunjukkan dari Alkitab bahwa begotten di Yohanes 3:16 artinya keluar dari God. Dan pernyataan ini dinyatakan oleh anaknya Bapa sendiri, yang adalah satu-satu anaknya Bapa yang di-begotten. Di Yohanes 18, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, Bapa mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku, dan kamu percaya aku came out dari God, aku came forth dari Bapa. Artinya murid-murid percaya bahwa Tuhan Yesus came out dan came forth dari Bapa. Kata yang sama ini kita temukan di Matius 8 ayat 34, waktu seluruh penduduk kota came out untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu orang-orang banyak keluar dari kota, tentu saja sebelumnya orang-orang ini berada di dalam kota. Came out artinya keluar dari lokasi asal-usulnya, yaitu di dalam kota. Tuhan Yesus keluar dari God. Dia keluar dari Bapa. Untuk keluar dari tubuhnya Bapa ialah untuk lahir keluar dari tubuhnya Bapa. Tuhan Yesus katakan, aku keluar dari God, yaitu Bapa. Dan setelah dia keluar dari God, dia datang ke dunia. Artinya keluar dari God terjadi sebelum dia datang ke dunia.
datang ke dunia berbeda dengan dia keluar dari Bapanya. Dan murid-muridnya mengerti apa yang Kristus katakan, bahwa Kristus lahir keluar dari Bapanya di surga. Artinya begotten sama artinya dengan came out, came forth, dan came forth. Dan oleh sebab itu, Petrus waktu dia mewakili murid-murid lainnya mengatakan, kami percaya dan yakin dengan pasti bahwa engkau adalah Kristus itu, anaknya God yang hidup. Murid-muridnya Tuhan Yesus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus keluar dari tubuhnya God. Dan oleh sebab itu, mereka mengerti dengan pasti bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God yang hidup. Murid-muridnya Tuhan Yesus mengerti arti kata monognes, yaitu only born, satu-satunya anak yang dilahirkan keluar dari tubuhnya Bapa. E.J. Wagner juga mengerti arti kata begotten. Dia mengerti begotten bukan artinya diciptakan dan juga bukan artinya diadopsi, tetapi dilahirkan. Dia katakan, Kristus adalah anaknya God by birth. Dia adalah satu-satu anaknya God by birth. Kenapa by birth? Karena anak Bapa came out atau came forth dari Bapa. Anak Bapa came out dari God, came forth dari Bapanya by birth, sebelum dia datang ke dunia menjadi manusia. Sebelum anak Bapa datang ke dunia menjadi manusia, dia by birth came out dari God, atau came forth dari Bapanya, dibegotten dari God, tore dari Bapa punya bosom, sebagai anaknya Bapa di dalam the express image dari personnya Bapa. Kita tahu express image artinya an exact copy atau kembar. Anak adalah the exact copy dari Bapanya. Pertanyaannya, dalam hal apa anak adalah the exact copy dari personnya Bapa? Sebelum anak Bapa datang ke dunia dan mengambil nature manusia, dia berada di surga di dalam the form of God, yang mana formnya equal dengan God atau setara dengan God. Arti kata form adalah nature. Artinya sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, nature-nya adalah nature God atau nature ilahi. Form of God bukan hanya spiritual nature-nya, tetapi physical nature-nya juga. Tubuhnya adalah tubuhnya God, berbeda dengan tubuhnya waktu dia datang ke dunia, yaitu tubuh sinful flesh. Tubuhnya di surga terdiri dari substance yang sama dari tubuhnya Bapa. Tubuhnya adalah physical nature-nya, sementara attributes-nya, yaitu kualitas karakternya, adalah spiritual nature-nya. The form of God adalah physical dan spiritual nature-nya Kristus di surga sebelum dia datang ke dunia. Pertanyaannya, mengapa dia adalah the express image dari person Bapanya? Atau mengapa dia adalah the exact copy dari person Bapanya? Jawabannya, karena segala-galanya Tuhan Yesus diperoleh dari Bapanya, physical nature dan spiritual nature-nya, karena dia keluar dari tubuhnya Bapa. Tubuhnya tore dari bosom Bapanya. Tore artinya terobek, bosom artinya dada. Bahasa yang digunakan Sister White menggambarkan anak yang keluar dari tubuh Bapanya. Tuhan Yesus adalah the express image dari Bapanya. Kita juga mengerti bahwa Adam dan Hawa diciptakan serupa image-nya Bapa dan Anak. Artinya, kita bisa mengerti apa yang telah diungkapkan kepada kita mengenai Bapa dan Anaknya, jikalau kita mengerti mereka punya image, yaitu image-nya Adam dan Hawa. Bapa katakan kepada anaknya, mari kami membentuk manusia di dalam kami punya image, dan serupa kami punya bentuk. Manusia yang dibentuk adalah Adam dan Hawa. Di Youth Instructor dikatakan, pikiran dan tubuhnya manusia diciptakan serupa penciptanya, yaitu serupa image-nya God. Tetapi hanya Kristus yang rupanya 100% sama dengan Bapanya. Hanya anak Bapa yang memiliki the exact copy secara physical dan spiritual dengan Bapanya, karena Kristus keluar dari tubuhnya Bapa. Adam dan Hawa memantulkan image-nya God, baik dalam kemiripan lahiriah dan juga dalam karakter. Saya mau baca ayat yang akan dengan sangat jelas menjelaskan mengapa Kristus adalah the express image dari personnya Bapa, yang mana
Jawabannya adalah karena dia keluar dari tubuhnya Bapa. Dan bahasa yang Sister White gunakan ialah tore from his bosom. Setelah Adam dan Hawa diciptakan, mereka berdua dinamakan Adam. Kita tahu istrinya Adam namanya Hawa, bukan Adam. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menamakan mereka Adam? Nama Adam yang dinamakan mereka berdua artinya manusia. Selain nama suaminya Hawa, Adam artinya manusia atau mankind. Adam dan Hawa masing-masing adalah 100% Adam atau 100% manusia. Adam adalah Adam dan Hawa adalah Adam karena masing-masing adalah manusia atau Adam. Suaminya Hawa namanya Adam, yang mana nature-nya Adam. Istrinya Adam namanya Hawa, yang mana nature-nya Adam. Pertanyaannya, mengapa Hawa nature-nya Adam? Jawabannya, karena Hawa dibentuk menggunakan bahan tubuhnya Adam. Tuhan menggunakan bahan tubuhnya Adam, yaitu tulang rusuknya, untuk membentuk Hawa. Dan setelah Tuhan mengambil tulang rusuknya Adam, Tuhan menutup kembali tubuhnya Adam. Untuk menutup bagian dada yang terbuka, tentu saja bagian tersebut sebelumnya harus dibuka atau dirobek. Artinya, bahan tubuhnya Hawa diambil keluar dari tubuhnya Adam, yang mana tubuhnya dirobek sebelum tulang rusuknya diambil keluar. Bahan tubuhnya Hawa keluar dari tubuhnya Adam yang terrobek, dan setelah bahan tubuhnya keluar, robekannya ditutup kembali. Itulah sebabnya mengapa Adam mengatakan mengenai istrinya, Hawa adalah tulang dari tulang-tulangku dan daging dari dagingku. Hawa bukan hanya bentuk tubuhnya yang sama dengan Adam, tetapi bahan tubuhnya juga sama, karena diperoleh dari bahan tubuh suaminya. The substance of Eve was tore from the bosom of Adam. Sama bahasanya dengan the Son of God was tore from the bosom of his father. Sebagaimana Hawa nature-nya adalah Adam, demikian juga anak Bapa nature-nya adalah God. Anak Bapa adalah the express image dari person Bapanya, karena anak Bapa, Sister White katakan, tore from the bosom of his father. Hawa adalah a part of himself, a part of Adam, bagian daripada Adam, karena bahan tubuhnya Hawa adalah bahan tubuhnya Adam. Saya mau baca dari 1888 Messages. Bahan apa yang Bapa kirim ke dunia untuk menjembatani jurang yang memisahkan manusia berdosa dengan Bapa di surga? Jawabannya, a part of himself, bagian daripada tubuhnya sendiri. A part of himself adalah bukti bahwa Kristus adalah anaknya Bapa yang lahir keluar dari tubuhnya Bapa, atau tore from the bosom of his father. Bapa yang kekal, yang tidak berubah, memberikan satu-satu anaknya yang di-begotten, terrobek keluar dari tubuhnya, dan segala-galanya adalah exakapi dari dirinya, lalu Bapa mengirim anaknya ke dunia untuk mengungkapkan betapa besar kasih-Nya kepada manusia di dunia. Dan anaknya itu adalah anak yang tore from the bosom of his father. Dan itulah sebabnya mengapa hanya anaklah yang bisa dengan sempurna mengungkapkan Bapanya yang manusia berdosa tidak pernah melihat. May the truth set us free. To God be the glory.